Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti tahu nih, Redmi Note 4, salah satu smartphone dari Xiaomi untuk kelas mid-range di tahun 2016. Dan setelah 5 tahun kurang ini, kira-kira masih layak nggak sih Redmi Note 4 ini untuk digunakan di tahun 2021? Redmi Note 4 ini memiliki desain seperti kakaknya, yaitu Redmi Note 3. Memiliki bodi berbahan aluminium yang melengkung di kedua sisinya, yang membuat bikin enak dipegang. Lalu di bagian atas dan bawah bodinya ini terdapat 2 garis antena, lalu terdapat satu kamera yang rata nih sama bodinya. Lalu ada dual LED flash, fingerprint, dan tulisan Mi yang jadi ciri khas Xiaomi pada zamannya. Untuk remnya ini juga berbahan aluminium. Sebenarnya nyatu ini sama backdoornya. Di sebelah kanan terdapat tombol power dan volume. Di bagian atas terdapat infrared dan lubang jack 3,5 mm. Bagian kiri terdapat slot SIM card. Redmi Note 4 ini sudah mendukung 2 SIM ya, tapi masih hybrid. Dan untuk SIM satunya juga masih berukuran micro. Dan di bagian bawahnya terdapat mic, speaker, dan juga port micro USB untuk pengacasannya. Untuk layarnya ini bertipe IPS LCD yang berukuran 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Walaupun layar ini udah hancur, tapi masih enak-enak aja digunakan. Untuk indoor dan outdoor juga masih enak dilihatnya. Cuma ya kamera depan dan sensor cahaya ini yang jadi kurang maksimal. Di bagian atas layarnya ini terdapat earpiece, sensor, dan kamera depan. Lalu di bagian bawahnya terdapat tombol navigasinya. Sebenarnya ini yang saya suka sih dari HP dulu. Masih punya desain yang berbeda-beda di layarnya sama HP merek lain. Gak kayak sekarang yang hampir sama semua ya. Untuk Redmi Note 4 yang saya review ini yang versi MediaTek, dengan prosesor MediaTek Helio X20 dengan fabrikasi 20 nanometer dengan RAM 3GB dan internal 32GB. Untuk performanya untuk saat ini sih udah mulai jelek banget ya. HP ini juga panas banget, walaupun untuk bermain sosial media doang. Kalau untuk ngegame apalagi, kayak udah mau meledak aja nih HP pokoknya dah. Untuk user interface-nya menggunakan MIUI 10 yang berbasis dari Android 6 atau Marshmallow. Yang sayangnya di Redmi Note 4 MediaTek ini udah nggak ada update lagi. Baterainya ini berukuran 4100 mAh yang sebenarnya lumayan besar ukurannya. Cuman sayang karena kemakan umur, jadi screen on time yang dihasilkan cuma 2 jam kurang. Dan itu juga harus digunakan terus-menerus biar dapat screen on time yang segitu. Kalau misalnya didemin beberapa menit doang, baterainya juga bisa berkurang drastis. Ya wajar sih, ini HP juga udah hancur gini kelihatannya, dan baterainya juga udah mulai kembung ya atau hamil gitu. Untuk pengecasannya sendiri, yang versi MediaTek ini nggak support sampai 18 watt, jadi lama banget untuk ngecasnya ini, bahkan bisa sampai 3 jam. Screen on time cuma dapat 2 jam, tapi ngecas 3 jam, parah banget kan? Yaudah, lanjut di bagian kamera. Redmi Note 4 MediaTek ini mempunyai kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f2.0 yang support perekaman cuman sampai Full HD 30 fps, dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel yang support perekaman cuman sampai HD aja. UI kamera bawaannya ini simple dan juga terdapat banyak mode yang bisa digunakan. Untuk Redmi Note 4 MediaTek ini saya belum menemukan Gcam yang support ya. Yaudah, ini dia hasil dari jepretan Redmi Note 4. Ini dia hasil perekaman Redmi Note 4 MediaTek dan hasil mikrofonnya kayak gimana. Ini di Full HD 30 fps yang mentoknya. Ini saya akan tutupin pagar. Lagi hujan nih. Backlight. Ini dia bagian terakhir dari review Redmi Note 4 MediaTek. Sebenarnya dari dulu tuh saya nggak suka ya HP dengan prosesor MediaTek. Ya karena alasannya suka panas dan susah untuk cari custom ROM-nya. Oh iya, ada yang belum dikasih tahu dari awal. Sebenarnya Redmi Note 4 ini saya pinjam ya dari orang. Dan sebenarnya Redmi Note 4 MediaTek ini masih bisa digunakan di tahun 2021 nggak sih? Kalau bisa, ya pasti bisa sih, asal kalian bisa bersyukur. Sebenarnya untuk Redmi, untuk sosial media nggak terlalu macet-macet banget kok. Cuma ya itu, suka panas aja.
apalagi main game. Panas iya dan frame drop juga iya. Saya pernah tuh pakai pas dipakai main apa namanya? ML ya. Apa? ML Mobile Legend. Itu pernah frame drop bahkan sampai restart tuh HP-nya. Untung aja nggak matot tiba-tiba ya. Terus kalau baterainya bener nggak seperti yang saya review ini, sebenarnya mah awet-awet aja ya katanya. Ya walaupun pengecasannya emang lama sih, tapi wajar untuk zaman dulu mah masih belum penting untuk pengecasan yang cepat.